Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini 15 Desember 2023, kitab 2 Samuel 4 ayat 1 sampai 12, perikopnya Isi-Boset dibunuh. Ketika didengar anak Saul bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya dan terkejutlah seluruh orang Israel. Anak Saul mempunyai 2 orang sebagai kepala gerombolan, yang satu bernama Bana dan yang kedua bernama Rebka. Keduanya anak Rimon, orang Benyamin dari Berot, sebab Berot pun terhitung daerah Benyamin. Orang Berot sudah melarikan diri ke Gitaim dan menjadi pendatang di sana sampai sekarang. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yisril. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mefiboset. Anak-anak Rimon, orang Biret itu, yakni Rekab dan Bana, pergi lalu sampai pada waktu hari panas terik ke rumah Isi-Boset ketika ia sedang berbaring siang hari. Kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur ketika sedang membersihkan gandum. Demikianlah Rekab dan Bana menyusup ke dalam. Mereka masuk ke dalam rumah itu ketika Isi-Boset sedang berbaring di atas tempat tidurnya di dalam kamar tidurnya, membunuh dia lalu memenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Araba Yordan. Kepala Isi-Boset itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron. Dan mereka berkata kepada raja, "Inilah kepala Isi-Boset, anak Saul, musuhmu itu, yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya." Tetapi Daud menjawab Rekab dan Bana, saudaranya, anak-anak Rimon orang Biret itu, katanya kepada mereka, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Ziklag. Dan dengan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya. Terlebih lagi sekarang setelah orang-orang Pasik membunuh seorang yang benar di rumahnya di atas tempat tidurnya, tidakkah aku menuntut darahnya daripada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi?" Sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong, kemudian mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron. Tetapi kepala Isi-Boset diambil dan dikuburkan di dalam kubur Abner di Hebron. Ya, ini lanjutan gitu ya dari perjalanan kerajaan Israel antara kerajaan Yehuda dengan kerajaan Israel yang tadinya dipimpin oleh Abner dan Isi-Boset, ya, anak Daud, anak Saul. Tapi kemudian ketika Abner datang ke Yehuda bertemu dengan Daud, membuat perjanjian, tapi ternyata setelah Abner keluar, ya, kemudian ada Yoab yang adalah bagian dari tentara Daud, dan mereka semua berpikir gitu ya bahwa orang-orang yang berseberangan dengan Daud ini adalah musuhnya, kemudian dibunuh. Nah, ke dalam perikop ini
Isi-Boset yang adalah anak Saul, yang ketika orang-orang Israel ya, di luar dari Yehuda mendengar bahwa Abner atau panglima sekaligus yang menggantikan Raja Israel pada waktu itu sudah mati, maka kalau kita lihat dari perikop ini ada pemahaman bahwa memang Daud akan terus melakukan invasinya gitu ya kepada seluruh daerah Israel. Sehingga orang ini, anak-anak keturunan dari Saul ini, ya, anak Yonatan itu anak Daud, anak Saul, mereka membunuh Isi-Boset karena mungkin dia pikir bahwa Isi-Boset ini musuhnya, yang orang-orang yang akan dibunuh gitulah dalam pemikiran si anak-anak dari Yonatan ini. Dan dia penggal kepalanya, dia kirim ke Daud, dia bawa ke Daud. Dalam pikiran mereka nanti bahwa dianggap bahwa orang ini adalah menolong, membantu Daud untuk menjadi raja, gitu ya. Nah, apa yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini? Nah, ini seringkali ketika kita kurang dekat dengan Tuhan, ya dalam hal ini adalah kubunya si Saul ini, maka seringkali kita menafsirkan sesuatu yang belum tentu seperti itu ya, yang sebenarnya. Nah, dan dalam perikop ini ya mereka berpikir adalah perebutan satu kekuasaan, sehingga dia mencoba untuk melakukan pembunuhan. Kalau istilah zaman sekarang menjilat, angkat telur, itulah istilah-istilah zaman sekarang ini. Gitu ya. Dan ya kepemimpinan zaman sebelumnya pun banyak itu ya, orang-orang partai, orang-orang apa yang mencoba menjilat ke atas dan kemudian meninggal di penjara dan lain-lain. Nah, itu banyak terjadi. Nah, yang kedua dalam perikop ini yang kita lihat ketika Tuhan untuk membuka jalan, gitu ya. Ketika Tuhan sudah membuka jalan, siapapun tidak bisa menghalanginya. Nah, kalau kita lihat dalam proses perjalanan Raja Daud ini, nah soal banyak hal yang mungkin begitulah cara Tuhan. Tuhan sendiri yang melakukan peperangan di depannya untuk membuka jalannya menuju tahta kerajaan. Ya. Tanpa ada perintah, orang-orang yang mungkin menjadi penghalang dia untuk menjadi raja, Tuhan sendiri bekerja dengan menimbulkan persepsi-persepsi orang-orang ini tadi. Dan mungkin itu juga seringkali dalam pengalaman kehidupan kita. Ya. Sesuatu yang kita capai itu di luar pikiran kita, yang mungkin itulah cara Tuhan untuk membuka jalan, gitu ya, membuka jalan. Dan ya itu juga pengharapan bagi orang-orang percaya bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kita lihat bagaimana Daud bisa nanti kemudian menjadi raja itu, ya sebetulnya sesuatu yang kalau kita berpikir secara logika tidak mungkin ya, karena dia adalah raja dari satu bagian saja, Yehuda. Sementara bagi orang-orang kerajaan-kerajaan atau daerah-daerah Israel yang lain itu bukan bagian dia. Tapi begitulah pemimpin-pemimpin yang cukup berpengaruh itu, mereka sendiri yang berperang. Dan itu akan membuka jalan bagi kita. Dan itu juga lah pengharapan bagi kita siapapun dalam proses kehidupan, proses perjalanan iman, ya, pendewasaan iman. Ketika kita ketemu dengan orang-orang yang mengerti firman Tuhan, itu bukan sesuatu kebetulan. Ketika kita masuk dalam kelompok-kelompok pemuritan, itu juga bukan suatu kebetulan. Mungkin kita masuk kelompok-kelompok yang membangun spiritualitas, itu juga bukan satu kebetulan. Tapi begitulah cara Tuhan untuk menggerakkan siapapun untuk membangun diri kita, orang percaya. Ketuahan kalau semugikan kata di bata dengan simakai kensa bas keluh tutup hari. Haleluya. Amin.